Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Geokeju. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas cara sinkronisasi VHD pada server ANBK 2023 ya. Oke, kita run administrator. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini adalah tampilan daripada VM yang sudah kita instalasi. Ada infonya di sini. Sudah milih VM. Nah, kita pilih melalui set virtual mesinnya sesuai dengan VM yang sudah kita setting ya. Kita pilih dan kita klik save. Kemudian peringatan core dan RAM sudah sesuai minimal spesifikasi ya, karena ini sudah disetting ya, maka sudah benar. Pastikan tanggal pada komputer juga sudah sesuai. Setelah itu kita klik start pada bagian kiri atas itu ya. Nah, oke, kita klik start. Ada tombol shutdown-nya juga ya, shutdown VM itu di sebelah tombol start. Kita tunggu sampai proses VM berjalan. Ada info juga di situ. VM, jalankan VM. Nah, kemudian virtual mesin sedang dijalankan, mohon menunggu. Nah, ini adalah informasi-informasi penting yang harus selalu kita perhatikan ya. Oke, ada cek keamanan oke. Kemudian ada info lagi, menunggu virtual mesin untuk siap di halaman login Windows. Jadi kita menunggu VM yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan VM ya, sedang loading yang menggunakan Windows 2012. Itu kita minimize saja dan kita tunggu di halaman yang ini, halaman Exambro adminnya yang menggunakan versi 23.0720. Nah, di bagian ini cukup lama ya, karena memang untuk menghidupkan Windows 2012 nya itu ya, virtual mesinnya. Jadi kita tunggu sampai prosesnya benar-benar terbuka. Oke, kita lihat di sini ada info lagi, berhasil cek ping 192.168.0.200 ya. Kemudian berhasil resolve ping oke. Nah, sudah oke nih, berarti VM-nya sudah berhasil hidup. Nah, ini sudah berhasil ya. Jamnya juga sudah sesuai, hari sesuai dengan yang ada di komputer. Kita minimize saja dan kita tunggu info selanjutnya di halaman Exambro admin ini. Oke, ada info lagi VM finish ya, result oke. Di sini juga sudah start memanggil puspendik VM CBT puspendik sudah oke, checking virtual oke, encryption oke, server oke, specification oke, date time juga oke. Maka silahkan periksa keterangan di atas, kemudian oke untuk membuka halaman CBSync. Nah, di halaman untuk membukanya klik tombol buka CBSync. Nah, ini akan membuka halaman pada Exambro admin yang akan kita sinkronisasi. Ada tombol reload juga di sebelah atas ya, ada tombol zoom out dan ada zoom in. Kita tunggu sampai muncul informasi. Oh, ternyata ada error ya, gagal download proses sinkronisasi. Nah, ini ada 4 solusinya ya. Ada tutup Exambro selama 60 detik, kemudian kita aktifkan service restartnya, kemudian kita aktifkan SQL server restartnya. Kita ikuti aja langkahnya, ini pasti nanti akan berhasil ya. Atau kalau nggak bisa diaktifkan service restart dan SQL service-nya, kita ganti VHD dengan yang masih fresh. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Kita klik akses CBT tool-nya. Ini CBT tool. Nah, ini adalah tampilan CBT tool ya. Nah, yang perlu kita aktifkan adalah service restart-nya. Service restart ya. Nah, ini service restart-nya sudah running ya. Kalau dia stop tulisannya, kita klik tombol start-nya. Kemudian kita Alt F4 dan kita buka lagi Exambro adminnya. Kita tunggu sampai proses berjalan
VM yang kita restart tadi, virtual machine sudah kita hidupkan pertama tadi, maka VM-nya tidak dimatikan, hanya Exambro adminnya saja, tampilannya saja yang di restart. Kita tunggu prosesnya sampai dia terbuka VM-nya. Kita ulang lagi ya pada bagian CBT tool-nya. Ini adalah bagian update otomatis ya, mengunduh otomatis. Maka kita klik tombol pembaruan yang pertama 19, versinya 19.23.6.0, maka kita akan melakukan pembaruan dengan versi yang sesuai petunjuk ujian. Setelah kita klik tombol pembaruan, dia akan mengunduh pembaruan secara otomatis. Kita tunggu sampai 100% pengunduhan, apakah berhasil atau tidak ya. Nah 100% ya, sudah 100% mengunduh pembaruan otomatis. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, nanti versi yang terbaru pembaruannya akan terinstall. Nah sudah selesai dan ada informasinya patching gagal. Nah kalau gagal maka kita lakukan CBT toolnya, kita reload saja. Setelah di reload maka kita klik pembaruan lagi. Nah ini kita ulang lagi, di reload, mengunduhnya langsung 100% karena yang berawal tadi sudah mencapai 100, maka langsung instalasi pembaruannya. Ada informasi lagi patching gagal. Nah ini untuk solusinya, maka kita aktifkan service restartnya. Kemudian ini kan sudah running ya. Kemudian satu lagi kita aktifkan juga yang namanya SQL Service Restart. Nah di situ ada SQL Service Restart juga. Maka yang perlu diperhatikan di situ adalah kita runningkan ya, Service Start pada CBT tool kita runningkan. Terus satu lagi di SQL Service Restartnya di runningkan juga. Setelah itu kita restart Exambro adminnya, ditutup Exambro adminnya dan kita hidupkan lagi. Kita tunggu sampai berjalan. Nah ini sudah oke semua ya. Setelah itu kita klik lagi buka CBSync. Oke, ini sudah muncul CBSync update pembaruan. Kita pastikan dulu ya di versi sebelumnya, kemudian kita klik pembaruan. Oke, patching berhasil. Nah ini jadi solusinya jika gagal adalah pada service restart, kemudian SQL service restart yang kita klik tombol startnya. Nah setelah itu kita reload dan kita klik tombol pembaruan, nanti akan berhasil gitu ya, pasti berhasil. Nah ini patching berhasil. Nah kalau sudah berhasil maka kita tinggal reload saja, Exambro-nya di reload. Setelah di reload kita masukkan ID server, setelah itu kita masukkan password. Kalau sudah dimasukkan ID server dan password, klik tombol submit. Nah ini dashboard aktif dan ini kita bisa lakukan sinkronisasi sesuai dengan petunjuk sinkronisasi. Oke, kita ikuti langkahnya. Yang pertama klik tombol backup dan hapus. Ada tombol backup, klik tombol backup di situ. Nah, ini membackup data dan klik tombol di sini yang warna merah untuk mendownload hasil backupnya. Ini kita simpan saja hasil backupnya di folder ANBK 2023 ya. Klik save. Oke, proses unduh sudah berhasil dan terakhir klik tombol hapus, centang untuk informasi dan klik iya. Nah ini penghapusan data, proses penghapusan data berhasil. Lanjut ke menu status download, klik tombol status download. Nah ini klik refresh status. Nah ini dia refresh status. Nah ini yang sebelah kiri yang adalah angka-angka yang harus kita download, yang sebelah kanan masih 0 ya, karena memang belum kita klik tombol start sync-nya. Kemudian kita tutup dulu. Nah tombol start sync sudah berwarna merah, klik tombol start sync.
Nah, ini adalah proses sinkronisasi atau pendownloadan data 1 sampai 9 ya. Nah, dan data 1 sudah mulai terdownload, warna hijau, sedang menambahkan ke database. Proses ini cukup lama ya. Data 1 sudah selesai, lanjut ke data 2. Data 2 sedang proses, ekstrak data selesai. Nah, itu sebelah kanan ada informasinya ya. Di data 2 selesai, dan selesai lanjut ke data 3 sedang proses juga. Data 3 ada keterangannya di sebelah kanan, itu selesai. Lanjut ke data 4, proses step 1 of 3 di data 4 ya. Sementara ini masih aman, masih lancar data 1 sampai 4. Data 4 selesai dan proses di data 5. Nah, data 5 ini cukup lama ya karena berkasnya banyak. Ada 433 berkas yang harus disinkronkan. Nah, jadi proses yang di data 5 nih harus kita pantau terus ya. Karena nanti bisa naik turun nih yang garis hijaunya. Itu mungkin karena jaringan internet atau pada server pusatnya banyak yang akses. Sedikit lagi di data 5 sudah penuh warna hijau tapi masih proses. Selesai. Oke, data 5 selesai, lanjut ke data 6 nih ya. Data 6 sedang proses. Nah, data 6 selesai. Berarti kita lanjut ya. Data 7 sedang proses. Data 6 tadi sebentar saja ya. Nah, ini di data 7, data 7 selesai, data 8 proses. Nah, data 9 selesai. Dan semua data sudah selesai, warna hijau semua. Dan akan muncul keterangan di sini ya, proses download 9 data telah selesai. Nah, untuk memeriksanya, klik tombol refresh status. Oke, kita tutup. Kita geser ke atas. Nah, kita klik tombol refresh status. Nah, ini data yang sebelah kiri, yang angka-angka ini dengan data yang sebelah kanan harus dipastikan sama. Itu menandakan sudah berhasil. Kalau datanya berbeda atau kurang atau kelebihan, maka itu perlu disinkronisasi ulang. Oke, kalau sudah berhasil, tinggal kita cek nanti di status peserta, kemudian di daftar peserta, apakah sudah masuk atau belum. Tapi kalau sudah berhasil seperti ini, biasanya sih daftar peserta dan status peserta sudah masuk ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di daftar peserta, klik di menu daftar peserta. Nah, ini ada daftarnya, ada username, nama, kelompok, nick, sudah muncul ya. Kemudian kita lihat di status peserta, status tes lagi ya. Nah, ini ada keterangan status tes, transfer respon tidak valid. Maka kita harus melakukan pengaturan pada transfer respon terlebih dahulu. Setelah disetting akan muncul data pada status tes. Cara settingnya gimana? Oke, kita lanjutkan setting pada transfer respon. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat sebuah folder pada flash disk ya. Kemudian kita sharing folder pada flash disknya. Kita ulang dulu nih, kita buka flash disknya. Setelah itu kita bikin folder ya, bebas namanya, ini sesuai kebutuhan saja ya, nama transfer respon foldernya. Setelah kita buat folder baru, nah ini foldernya jangan lupa di sharing ya, klik kanan dan properties, kita share dulu. Nah, kita pilih everyone, kemudian permissionnya read and write, kita klik OK dan done, selesai, close. Nah, setelah itu kita lihat pada networknya, masuk kepada bagian server. Server ini adalah server yang kita buat ya. Nah, sudah masuk belum di sini yang kita buat tadi? Nah, ternyata sudah masuk. Klik folder yang di sharing tadi, ada network server. Nah, ini sudah muncul di bagian atas ya. Ini kita copy. Setelah di copy, kita masuk ke example admin tadi dan
pada menu transfer respon. Nah, di transfer respon, nah di folder dump-nya ini kita ganti dengan yang sudah kita copy tadi, paste di sana, paste. Nah, ini server 01 transfer respon. Kemudian username ini adalah username komputer yang kita gunakan. Nah, kita lihat ini server 01 ya namanya. Kita ketikkan di sana server 01. Jadi sudah sesuai ya. Kemudian passwordnya adalah password komputer. Nah, kita ketikkan password komputer. Selanjutnya ada server IP. Nah, ini server yang dari komputer servernya ini, IP yang menuju ke klien ya, 192.168.0.199. Ini yang saya buat sesuai dengan yang server IP yang menuju ke klien. Kemudian kita klik tombol simpan, coba ya. Nah, ada keterangannya folder dump gagal diganti. Apa yang salah ya? Nah, ternyata ini pada bagian folder dump server IP-nya kita masukkan, kita ganti kepada nama servernya itu ya. Itu adalah IP server ya, kita ganti IP server. Setelah itu kita klik simpan dan pasti akan berhasil. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.